Kemudian selanjutnya alfabet berikutnya adalah sayin. Sayin itu berarti lengan atau senjata. Senjata digunakan untuk membawa perdamaian dari pihak-pihak yang menentang perdamaian. Senjata digunakan untuk menyelesaikan konflik atas harta benda seperti tanah, sumber daya atau makanan. Nah, selanjutnya apa namanya tadi sayin itu artinya adalah senjata pertahanan rezeki atau berkat. Kemudian juga berarti gerakan perlindungan dan juga artinya ingat bahwa waktu ini singkat. Kemudian berikutnya dia bicara tentang sarana penembusan dan rekonsiliasi dengan Tuhan telah disediakan di dalam Kristus Yesus Tuhan. Jadi kalau kita telisik lebih dalam, semua huruf-huruf Ibrani itu berbicara tentang Mesias itu. Kemudian yang berikutnya adalah chat. Nah, penulisannya sudah ada di situ, nanti Bapak Ibu bisa ini, saya langsung ke maknanya aja. Chat adalah huruf ke-8. 7 adalah angka penyelesaian atau completion. 8 menandakan waktu permulaan baru. Jadi saya ulangi ya Bapak dan Ibu ya. 7 hari Allah menciptakan, itu adalah hari ke-7 adalah bicara tentang completion atau lengkap seluruhnya. Hari ke-8 itu bicara tentang permulaan baru. Perhatikan, dalam Alkitab, sunat itu di hari ke-8. Betul ya Pak Erwin ya? Sunat itu di hari ke-8. Hari ke-7 bicara tentang kesempurnaan, bicara tentang completion atau kelengkapan, semua lengkap. Hari ke-8 adalah 7 plus 1, bicara tentang permulaan yang baru. Sunat itu berbicara tentang permulaan yang baru. Yesus bangkit di hari yang keberapa? Kalau kita bicara hari yang ketiga, tapi Yesus bangkit setelah Sabat. Betul kan? Sabat itu hari yang keberapa? Hari ke-7. Hari ke-8. Berarti Yesus bangkit di hari ke-8. Minggu itu adalah hari ke-8. Karena hari Minggu itu hari Sabtu. Ya. Minggu itu hari pertama, betul kan ya? Iya. Minggu itu bukan hari ke-7, tapi hari pertama. Jadi 7 ditambah 1, 8. Kebangkitan Yesus berbicara tentang permulaan yang baru. Ini chat ini kan ada di Sakah. Iya, betul. Memang di Sakah, di worship itu. Nah, permulaan baru artinya kita sedang memasuki siklus yang baru. Minggu itu sebuah minggu baru dimulai ketika di hari Minggu dengan nada 8 ke-8 dalam skala musik dan oktav, itu berarti oktav baru, sebuah suara baru. Kata Ibrani untuk kata baru adalah cadas. Huruf chat itu berarti mewakili permulaan yang baru. Diingat ya Bapak Ibu nanti, karena Pak Erwin nanti akan belajar Sakah itu artinya apa nanti. Berarti kita lihat nanti ke belakangnya. 6 itu melambangkan manusia, 7 melambangkan ilahi, dan sekarang 8 chat melambangkan pengikatan antara manusia dengan duniawi dan manusia ilahi. 6 itu manusia diciptakan, 7 melambangkan ilahi, kudus, dan kemudian 8 itu chat, dan itu melambangkan pengikatan antara manusiawi dengan manusia ilahi. Densus 88. Ya. Kemudian chat memiliki 2 garis vertikal atau vav yang terhubung dengan garis horizontal atau atap. Hal ini menunjukkan bahwa hubungan dengan bumi dan langit. Hubungan ini mengikuti dari bumi melalui garis vertikal, melalui langit, garis horizontal kembali ke bumi melalui garis horizontal yang kedua. Jadi seperti itu, menciptakan artinya adalah menciptakan awal yang baru di bumi dengan hubungan dengan Tuhan. Chat ini melambangkan gini, kalau kita mau ada sesuatu yang baru terjadi di bumi, di lingkungan kita, di sosial kita, dimanapun kita berada, maka yang terlebih dahulu harus kita lakukan adalah berhubungan langsung dengan Tuhan, intim dengan Tuhan. Tanpa ada hubungan intim dengan Tuhan, perubahan baru itu tidak akan pernah terjadi. Dan Kristus Yesus Tuhan telah menyediakan hubungan bagi kita.
Jadi pembaharuan dalam kita, dalam hidup kita hanya akan terjadi ketika Kristus ada di dalam hidup kita. Kemudian chat itu tersusun oleh huruf penyusun adalah chat, yod, dan taf. Bilangannya adalah 844. Nanti kita lihat ininya belakangnya, chat itu berapa, angkanya tadi, yod itu 10, taf itu berapa. Mengapa Musa tidak diizinkan masuk ke tanah perjanjian? Karena ia tidak menguduskan Allah di hadapan Bani Israel. Jadi dia tidak artinya menghargai Tuhan ketika dia diminta untuk berbicara kepada batu karang itu. Dia malah memukulnya berapa kali itu ya? 3 kali ya Pak Erwin ya, benar ya? Okay. Itu sebenarnya batu karang itu melambangkan Kristus. Kristus itu tidak akan pernah disalibkan sampai 3 kali. Tapi Musa melanggarnya sampai 3 kali. Dan itu artinya Musa tidak menguduskan Allah di hadapan Bani Israel. Kata yang digunakan di dalam Alkitab memiliki akar kata kodes yang berarti to make holy, sanctify, atau to refer as holy. Jadi dosa yang dilakukan oleh Musa adalah sesungguhnya dia tidak menguduskan Allah di hadapan bangsa Israel. Ketika chat memberitahu kita bahwa kita dapat mengikatkan diri kepada Tuhan melalui Yesus Kristus dan memulai sebuah awalan yang baru di dunia ini, chat juga mengingatkan kita bahwa apapun yang kita lakukan, kita harus ingat untuk menjadikannya kudus, untuk menghormati Tuhan sebagai Allah yang kudus. Jadi seperti itu, Bapak dan Ibu. Chat berarti bahwa apapun yang kita lakukan atau pikirkan harus didedikasikan untuk melayani Tuhan. Apapun yang kita lakukan adalah untuk Tuhan, bukan untuk siapa-siapa. Jadi chat ini melambangkan bentuk pengabdian kita kepada Tuhan, dedikasi kita kepada Tuhan, bahwa segala sesuatu yang saya kerjakan adalah untuk kemuliaan nama Tuhan. Itu seperti yang diungkapkan oleh Raja Daud, aku senantiasa memandang kepada Tuhan, karena ia berdiri di sebelah kananku, aku tidak goyah. Kemudian dalam bahasa Inggrisnya, I have set the Lord always before me. Jadi dia berkata, aku menempatkan Allah. Aku telah, artinya mengkhususkan Allah, artinya menguduskan Allah. Kitab Mazmur mengingatkan kita bahwa apapun yang kita lakukan, lakukanlah itu untuk Tuhan. Chat sendiri memiliki atap, penutup, atau kipah di atasnya untuk mengingatkan kita bahwa apapun yang kita lakukan untuk Tuhan, dan bahwa kita selalu berada di hadirat Tuhan. Jadi tadi kipah yang ada di atas itu Bapak Ibu melambangkan covering dari hadirat Allah terhadap kita. Yang dipakai kalau sembahyang orang Yahudi, kipah. Ya, kipah. Kata chet berkaitan erat dengan kata caim. Caim itu artinya kehidupan. Yesaya menyatakan bahwa oh iya, wow, mantap deh. Lengkap dia koleksinya. Anyway, Pak Erwin sudah berapa kali ke Israel? Baru 7 kali, Pak. Ya, mantap sekali. Sudah completion itu, Pak, dalam angka. Chat ini mengingatkan kita bahwa Allah adalah Allah yang hidup. Chat itu berarti kehidupan. Ya, tentu Allah yang hidup bicara tentang Yesus kan gitu. Kemudian, nah ini tadi, chat itu juga merupakan simbol transformasi. Chat adalah huruf pertama dalam cupah, yang merupakan kanopi pernikahan ini Bapak Ibu, cupah. Jadi, gini dia cara menafsirkannya. Chat ini adalah simbol transformasi. Chat ini kan muncul pada cupah ini. Cupah ini huruf pertamanya adalah chat. Itu caranya menghubungkan dia dalam cara mengeksegesi. Chat hubungannya dengan cupah yang merupakan kanopi pernikahan. Chat menyerupai kanopi atau cupah. Cupah adalah tempat berlindung sekaligus pintu gerbang menuju perjalanan kehidupan pernikahan. Nah, ketika pasangan berdiri di bawah cupah, mereka berada di tempat yang suci, sebuah tempat yang berada di antara keduanya. Ketika mereka keluar dari cupah, mereka telah menikah.
kehidupan mereka telah berubah. Jadi ketika pernikahan ini tadi angka 8 permulaan yang baru, berbicara tentang ketika pengantin ini melewati ini, bicara tentang sah dia sebagai pasangan. Kemudian bicara tentang memasuki bahtera rumah tangga, ada perlindungan. Gitu. Nah, kehidupan mereka menjadi berubah ketika mereka telah memasuki gerbang pernikahan itu. Mereka menjadi milik satu sama lain. Mereka tidak lagi lajang, tetapi menjadi satu kesatuan. Chat adalah sebuah surat yang mengajarkan tentang transformasi. Ini bukan surat huruf sebenarnya, huruf yang mengajarkan transformasi. Nah ini, jadi secara ringkasnya, chat ini artinya awal yang baru, mengikatkan diri dengan Tuhan. Apapun yang kita lakukan untuk Tuhan. Kita selalu berada di hadirat Tuhan. Kemudian artinya adalah chat itu adalah Allah itu hidup. Kita memiliki hidup yang kekal dalam Allah melalui Yesus Kristus. Numeriknya adalah 8.